Gue mau nanya dulu bre ke kalian yang sering ngikutin dunia YouTube. Gimana ceritanya ada 3 kreator terbesar di internet yang udah sukses menjual produknya miliaran dolar itu malah berhasil menciptakan salah satu produk paling gagal dan paling kontroversial di platform ini. Bukan cuman gagal laku, tapi juga jadi noda besar buat reputasi mereka. YouTuber lain nyindir, netizen ngamuk, bahkan dokter itu ikut turun tangan ngebedah produknya. Setelah sukses lewat coklat Feastables dan minuman energi Prime, 3 nama besar yaitu MrBeast, Logan Paul, dan KSI mencoba masuk ke pasar makanan anak-anak lewat produk yang mereka sebut alternatif lebih sehat dari Lunchables. Namanya Lunchly. Kedengarannya sederhana, tapi begitu diluncurkan produk ini langsung dihujani kritik dari berbagai arah bre. Kalau lu mau ngerti kenapa Lunchly ini langsung meledak di internet, cukup lihat siapa yang ada di baliknya. MrBeast yang dikenal sebagai mesin uang YouTube dengan bisnis besar kayak Feastables dan project makanan sebelumnya kayak MrBeast Burger. Di sisi lain ada Logan Paul dan KSI yang punya Prime dan sempat menjadi fenomena global. Dengan basis penggemar yang sangat besar, pengumuman produk baru mereka itu langsung menarik perhatian publik. Tapi dari awal sebenarnya udah ada sesuatu yang kerasa janggal. Ketiga kreator ini kagak pernah dikenal sebagai figur yang fokus pada nutrisi atau kesehatan anak. Produk mereka sebelumnya tuh justru berkisar di coklat, fast food, dan minuman energi. Kategori yang jelas bukan makanan sehat. Disinilah pertanyaan tuh mulai muncul. Kenapa kreator yang menjual coklat, fast food, dan minuman energi tiba-tiba pengen masuk ke dunia nutrisi anak-anak? Jawabannya itu kemungkinan ada pada besarnya pasar yang pengen mereka rebut. Brand Lunchables itu sendiri udah menghasilkan sekitar 1,8 miliar dolar setiap tahunnya. Pasar makanan praktis untuk anak-anak ini ternyata terbukti sangat besar. Maka pada 16 September 2024 nih bre, Lunchly itu resmi diumumkan sebagai alternatif yang diklaim lebih sehat sama mereka. Mereka menonjolkan keju asli, gula yang lebih rendah, dan elektrolit yang lebih tinggi dalam tabel perbandingan nutrisi yang ditampilkan di website resminya. Banyak media kemudian ikut mengulang narasi yang sama, bahwa Lunchly adalah pilihan yang lebih baik untuk anak-anak. Masalahnya nih bre, internet sekarang itu bukan tempat yang gampang menerima klaim begitu aja. Begitu orang-orang mulai ngebaca label nutrisi atau bahkan sekedar memperhatikan isi paketnya di foto promosi, banyak yang merasa kalau klaim tersebut itu sangat manipulatif. Kritik pun mulai bermunculan. Salah satu yang pertama angkat suara adalah Dan TDM yang mempertanyakan kenapa semakin banyak YouTuber menjual produk kepada anak-anak yang terlalu percaya pada mereka. Sebagai ayah dan juga kreator dengan audiens yang muda, dia merasa perlu menyoroti hal itu. Dan ternyata dia kagak sendirian. Ratusan ribu orang itu ikut mengkritik. Sementara kreator lain kayak PewDiePie, Planrock 124, Jojo Josiah, dan Squiddy juga mulai membahas kontroversinya. Dalam waktu singkat, Lunchly berubah dari proyek kolaborasi raksasa menjadi salah satu produk paling kontroversial di YouTube. Dan yang membuat situasinya ini makin panas bukan cuman produknya, tapi juga gimana para kreator di baliknya merespon kritik tersebut. Dan yang mulai ribut soal Lunchly itu ternyata bukan cuman para YouTuber bre. Begitu orang-orang mulai bener-bener ngebedah klaim lebih sehat yang mereka gembor-gemborkan, para dokter itu juga ikut turun tangan. Salah satu yang pertama membahasnya secara serius adalah Dr. Mike. Di videonya dia mengakui bahwa secara teknis beberapa klaim dari Lunchly mungkin kagak sepenuhnya salah, tapi ada masalah yang jauh lebih besar. Menurut standar nutrisi makanan siang sekolah dari US Department of Agriculture, komposisi nutrisi dari Lunchly ini bahkan kagak memenuhi batas minimum untuk makanan anak-anak. Dan menurutnya kalau sebuah perusahaan bener-bener pengen membuat paket makan siang yang lebih sehat, standar itu seharusnya jadi titik awal paling dasar, bukan sesuatu yang bahkan kagak terpenuhi. Menariknya lagi, belakangan
belakangan Logan Paul sendiri secara kagak langsung mengakui bahwa menjual produk sehat sebenarnya bukan tujuan utama dari brand ini. Jadi semua branding yang penuh kata lebih sehat itu mulai terlihat kayak jargon marketingnya aja. Setelah video Dr. Mike ini rame, diskusi makin melebar dan dokter lain itu juga ikut masuk, yaitu Dr. Brian Sutterer. Dia menanggapi tweet Logan yang membandingkan nutrisi Lunchly dengan Lunchables dan menyoroti satu hal yang cukup lucu. Menurutnya, mengganti kata sodium menjadi elektrolit itu mungkin suatu hari bakal diajarkan di buku teks marketing. Dalam videonya dia juga menjelaskan bahwa anak-anak yang jadi target produk kayak Lunchly sebenarnya kagak membutuhkan minuman elektrolit tambahan dalam diet harian mereka. Pada titik ini, drama Lunchly udah bener-bener mengambil alih internet. Reputasi brandnya jatuh bahkan sebelum sempat menghasilkan uang. Biasanya kalau brand lain menghadapi situasi kayak gini, mereka bakal mengakui kesalahan atau mencoba memperbaiki produknya. Tapi yang terjadi itu justru sebaliknya, bre. Banyak kritik dianggap sebagai kebencian semata. Bahkan beberapa orang yang mengkritik itu malah diserang balik. Di antara ketiga wajah dari Lunchly ini, respon MrBeast emang bisa dibilang yang paling masuk akal. Dia mengatakan bahwa jutaan orang memang sudah makan Lunchables setiap tahunnya, dan tujuan Lunchly itu hanyalah memberikan alternatif yang sedikit lebih baik untuk makanan siap saji kayak gitu. Menurutnya tentu aja makanan segar kayak ayam dan brokoli itu jauh lebih sehat. Tapi kalau seseorang tetap akan membeli makanan kemasan versi yang sedikit lebih berkualitas dengan harga yang mirip, masih bisa dianggap sebagai hal positif. Sayangnya dua rekannya itu kagak mengambil pendekatan yang sama. Logan Paul malah memutuskan untuk berdebat langsung dengan Dr. Sutterer soal arti dari elektrolit. Dia bahkan menyindir bahwa seorang dokter kedokteran olahraga kagak bisa membedakan sodium dan potasium, sampai sempat memanggilnya idiot. Dr. Sutterer membalas dengan nada sarkastik, mengatakan kalau lucu banget seorang pegulat profesional pengen berdebat dengannya soal minuman elektrolit. Dan seperti yang bisa ditebak, internet langsung memihak dokter tersebut. Tapi semua drama Logan itu masih belum seberapa dibanding yang dilakukan sama KSI. Alih-alih membela produk Lunchly, dia justru sibuk menyerang orang pertama yang mengkritiknya, yaitu Dante DM, dan hanya membuat satu tweet tentang Lunchly. Tapi KSI terus membalasnya berkali-kali, mulai dari mengejek merchandise lamanya sampai mengungkit sponsorship permen yang pernah dilakukan sama si Dan. Meskipun KSI sendiri juga pernah bekerja sama dengan brand yang sama. Bahkan ketika Kai Cenat membuat kolaborasi dengan McDonald's 2 minggu setelah peluncuran dari Lunchly, KSI masih aja membawa nama Dante DM ke dalam diskusi itu. Meski begitu, nggak semua orang sepenuhnya menentangnya. Fastbanks misalnya itu berpendapat bahwa sebagian orang di internet bersikap terlalu munafik karena mereka marah saat MrBeast, KSI, dan Logan Paul membuat kompetitor dari Lunchables, tapi di saat yang sama justru merayakan kolaborasi brand lain dengan kreator internet. Kalau dipikir-pikir ya bre, perbandingan yang dibuat sama Fastbanks ini sebenarnya kan terasa agak maksa gitu. Banyak orang langsung menunjukkan bahwa kolaborasi kreator dengan McDonald's itu pada dasarnya hanya promosi dari fast food biasa. Semua orang tahu kalau itu bukan makanan sehat, jadi kagak ada yang merasa dibohongin. Sementara Lunchly dipasarkan sebagai alternatif yang lebih sehat dari Lunchables, dan begitu sebuah produk mengklaim dirinya lebih sehat, publik tentu akan menguji klaim tersebut jauh lebih keras. Perdebatan ini akhirnya membuat Dr. Mike kembali angkat bicara. Dia menjelaskan logikanya dengan sederhana. Kalau seseorang menjual permen, semua orang udah tahu itu bukan makanan sehat. Tapi ketika sebuah brand secara aktif mengklaim produknya sebagai pilihan yang lebih sehat, itu udah masuk ke ranah klaim kesehatan. Dan kalau klaim tersebut kagak akurat, kritik tentu bakal datang. Intinya sederhana bre, kalau lu bilang produk lu sehat, orang bakal menuntut bukti bahwa itu bener-bener sehat. Tapi sebelum debat nutrisi ini sempat mereda, Lunchly malah dihantam masalah yang jauh lebih menjijikan. Salah satu poin marketing utama mereka adalah klaim menggunakan real cheese atau keju beneran. Tapi hanya sekitar sebulan setelah produk ini muncul di toko, laporan mulai bermunculan bahwa beberapa pelanggaran menemukan keju yang udah berjamur di dalam kemasan yang bahkan belum mereka buka. Salah satu orang pertama yang mempublikasikan temuan ini adalah Rosanna Pansino. Saat merekam video perbandingan Lunchly dengan Lunchables, dia menemukan jamur di dalam paket Lunchly yang masih kesegel. Setelah itu dia membagikan pengalamannya di Twitter. Awalnya dengan nada sarkastik, lalu diikuti peringatan serius agar orang berhati-hati, terutama karena produk tersebut ditunjukkan untuk anak-anak.
Masalahnya sebagian orang langsung meragukan klaimnya Rosanna karena dia ini memang udah lama mengkritik MrBeast bahkan sebelum Lanchly ada. Beberapa fans menuduh dia itu cuma nyari-nyari drama, tapi ironisnya upaya untuk membantahnya justru mulai membuktikan bahwa masalah ini beneran nyata. Beberapa kreator membeli Lanchly sendiri untuk mengeceknya. Streamer A Spicy Cow itu menemukan masalah yang sama saat membuka paketnya di kamera, dan streamer BMC bahkan memperlihatkan spora jamur yang udah jelas tumbuh dari keju saat membuka kemasannya secara live. Meski begitu, masih ada sebagian orang yang menuduh semuanya ini cuman drama internet. Tapi laporan tentang keju berjamur terus bermunculan dari berbagai tempat sampai akhirnya US Food and Drug Administration mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan terkait masalah tersebut, termasuk laporan adanya orang yang merasa sakit setelah memakannya. Di tengah situasi ini, MrBeast mencoba memberikan penjelasan dalam wawancaranya dengan Umpahville. Menurutnya itu ada banyak variabel setelah produk keluar dari pabrik yang kagak bisa mereka kontrol. Misalnya ada kerusakan segel saat pengiriman atau ketika produk dipindah-pindah di toko. Dia menegaskan bahwa kagak ada jamur ketika produk meninggalkan pabrik karena kagak ada alasan bagi perusahaan untuk membiarkan hal kayak gitu kejadian. Sayangnya nih bre, meskipun penjelasan itu terdengar cukup masuk akal, situasi malah semakin memburuk karena respon dua kreator lainnya, Logan Paul dan KSI, justru kelihatan menertawakan kontroversi jamur tersebut di podcast mereka. Bagi banyak orang di internet, respon itu terasa sangat tone deaf karena ketika ada laporan makanan anak-anak yang ditemukan berjamur, yang diharapkan publik sebenarnya bukan candaan, tapi penjelasan yang jauh lebih serius. Di puncak drama keju berjamur itu bre, situasinya makin kacau ketika mulai muncul rumor bahwa produk Lanchly ini udah ditarik dari pasaran. Isu recall itu langsung menyebar di internet, tapi kagak lama kemudian Logan Paul membantah kabar tersebut. Dan hal yang sama juga dikonfirmasi oleh US Food and Drug Administration yang menyatakan kagak ada penarikan produk resmi. Secara teknis memang kagak ada recall, tapi jujur aja nih bre, pada titik itu kerusakan reputasi brandnya udah terlanjur kejadian. Yang lebih aneh lagi, banyak orang membeli Lanchly bukan karena tertarik, tapi cuman pengen membuktikan sendiri apakah rumor soal jamur itu beneran ada. Semacam eksperimen massal oleh internet. Padahal sebelumnya MrBeast maupun duo KSI dan Logan Paul itu sering membanggakan rekor penjualan brand mereka. Tapi untuk Lanchly, angka penjualannya justru nyaris kagak pernah dipublikasikan. Dalam dunia bisnis, keheningan kayak gini itu seringkali udah cukup menjelaskan. Dari hampir semua indikator yang kelihatan publik, Lanchly bisa dibilang gagal secara komersial. Tapi sebenarnya kejatuhan Lanchly itu kagak cuma datang dari kontroversi produknya aja. Salah satu komponen utama yang membuatnya berbeda adalah minuman dari Prime Hydration milik Logan Paul dan KSI yang dimasukkan ke dalam paketnya. Masalahnya pada periode yang sama, Prime ini juga mengalami penurunan besar. Padahal sebelumnya brand itu sempat menjadi fenomena global dengan penjualan lebih dari 1 miliar botol dalam waktu kurang dari 2 tahun. Memasuki 2025, penjualannya disebut turun lebih dari 40%. Bahkan di Inggris pendapatannya anjlok sampai sekitar 70%. Dan kalau melihat sejarah para kreator ini, sebenarnya penurunan itu kagak terlalu mengejutkan. Mereka sangat jago membuat produk yang viral, tapi membangun produk dengan nilai jangka panjang jauh lebih sulit. Contohnya udah pernah kejadian sebelumnya lewat bisnis makanan cepat saji MrBeast Burger yang diluncurkan oleh MrBeast sebelum hype coklat Feastables itu muncul. Awalnya brand itu meledak dengan antusiasme yang luar biasa, tapi kagak lama kemudian gelombang keluhan pelanggan itu mulai bermunculan, mulai dari makanan mentah, pesanan yang terlambat, kualitasnya yang buruk, sampai masalah konsistensi. Pada akhirnya proyek tersebut berakhir jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Sementara itu Prime sendiri juga kagak bener-bener bebas dari kontroversi. Bahkan sebelum Lanchly ini diluncurkan, brand tersebut udah menghadapi 9 gugatan hukum dengan tuduhan mulai dari marketing yang dianggap menyesatkan sampai ketidakakuratan label kafein. Jadi ketika Lanchly ini akhirnya masuk ke pasar, brand ini sebenarnya udah membawa cukup banyak beban dari kontroversi sebelumnya. Yang membuat situasinya makin buruk, hype yang biasanya itu mendorong produk mereka justru hampir kagak terasa kali ini.
Saat Lunchly dirilis, 2 dari 3 wajah di balik brand tersebut sedang berada di tengah kontroversi besar. Untuk Jimmy Donaldson alias MrBeast, internet saat itu lagi ramai membahas tuduhan dari Dogpack 404 yang menyoroti berbagai praktik bermasalah di balik kontennya. Di sisi lain, Logan Paul masih terus dibayangi oleh skandal project crypto yaitu CryptoZoo yang dulu dia promosikan dan dituduh membuat banyak penggemarnya kehilangan jutaan dolar. Jadi ketika Lunchly ini akhirnya resmi dijual, reputasi 3 nama besar di baliknya sebenarnya udah mulai kehilangan momentum. Dan meskipun Logan Paul serta KSI sering mengatakan bahwa mereka kagak masalah mendapat perhatian dari para haters, ada satu hal penting yang sering mereka lupakan. Kagak semua perhatian itu baik untuk bisnis, apalagi kalau produk yang dijual adalah makanan dan target utamanya itu anak-anak. Dalam industri makanan, kepercayaan adalah segalanya, dan ketika kepercayaan itu mulai retak, hype aja kagak cukup untuk menyelamatkan sebuah brand. Kenaikan dan kejatuhan dari Lunchly ini menjadi salah satu contoh paling jelas dari hal itu, bre. Oke, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.